Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tema kita hari ini tema yang cukup dalam ya. Kenapa? Karena temanya nggak biasa. Biasanya bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah. Tapi kita mau belajar tentang bersyukur atas nikmat dan musibah. Ini sesuatu yang berat bagi orang untuk mencapainya. Tapi paling tidak kita hari ini belajar bagaimana cara menuju ke sana. Dan bagaimana seorang bisa bersyukur atas musibah. Padahal bersyukur dan bersabar ini sesuatu yang berlawanan gitu. Nikmat dan musibah itu berlawanan. Kok bisa dua-duanya kita bersyukur? Kalau bicara nikmat Allah Azza wa Jal yang menyebabkan nanti kita dapat mensyukuri yang namanya musibah itu. Nikmat Allah itu banyak. Hanya saja kita banyak memikirkan nikmat yang ada pada diri kita. Personal ya. Padahal ada nikmat yang dirasakan oleh seluruh umat manusia dan kita termasuk di dalamnya. Contoh nih, kita sekarang berada di tempat ini nggak gempa. Itu nikmat. Antum bisa bayangkan Allah mampu nggak membuat gempa saat ini? Mampu Allah. Dan maha kuasa. Allah mau bikin gempa itu berskala 6, 7, 8. Waktunya mau 1 menit, mau 2 menit, mau 5 menit. Allah itu mampu. Tapi Allah bikin nggak gempa sekarang ini. Kita berada di nikmat. Dan belum tentu semua mensyukuri nikmat ketenangan yang kita rasakan di atas bumi ini. Baik, nikmat sekarang matahari itu ada. Itu nikmat dan mungkin kita hampir tidak pernah mensyukuri nikmat adanya mentari. Padahal Allah sering mengingatkan dalam Al-Quran yang menyebutkan matahari, malam, siang ya. Kita akan baca satu ayat di surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Ini ayat di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat-nikmatnya buat kita. Baik. Fadhal dibaca. Surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Nah, 32, 33, 34. Fadhal. Yang paling bawah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Artinya Nah, silahkan. 32, 33, 34. Nah. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi
dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Itu kita. Di akhir ayat ini setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, Allah sebutkan tentang kita. Innal insan. Sesungguhnya manusia itu la zalumun kafar. Kalau antum ngerti bahasa Arab, berat banget kalimat ini. Zalum itu bukan zalim, tapi zalim plus. Jadi sangat zalim. Kafar itu bukan sekedar kafir, tapi kafir plus. Benar-benar sangat zalim, sangat kafir. Sangat mengingkari nikmat yang Allah berikan. Makanya seringkali Anda sebutkan orang itu lebih suka mengeluh daripada bersyukur. Dan kalau mengeluh berhari-hari dia aja. Sampai orang yang dengarkan keluhannya itu kadang-kala iki wong kok tidak pernah oleh nikmat gitu loh. Kadang-kala kalau kita lihat statusnya orang ya, lebih banyak status apa? Susah. Taib. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu bertingkat-tingkat. Ana mau tanya, rizki yang paling rendah itu apa? Uang. Iya, rizki yang paling rendah itu uang. Yang orang berlomba-lomba mengumpulkannya. Sampai kadang-kala lupa dengan rizki yang lain. Setelah yang namanya harta, paling rendah itu harta ya. Terus di atasnya apa? Sehat. Betul. Lebih nikmat mana? Sehat sama aman. Ya, ibu-ibu silakan masuk. Ya. Nah, lebih nikmat mana? Sehat sama aman. Ana kasih contoh ya. Kalau ada seorang kambing yang patah kakinya, dikasih makan ya. Kira-kira bisa nggak dia makan dalam kondisi masih sakit? Bisa. Tapi kalau ada kambing yang sehat, diikat di sebelahnya kambing itu, diikat seekor serigala. Diikat, serigala ini diikat. Di depannya kambing. Kira-kira kambing itu bisa makan nggak? Nggak bisa makan. Padahal sehat dia. Ini para ulama mencontohkan ya tentang nikmat aman itu lebih besar daripada nikmat sehat sebenarnya. Tapi kita ini hampir nggak pernah mensyukuri nikmat aman ini. Kecuali kalau ada huru hara ya, ada perampok ini itu, wah kita ya Allah selama ini kita aman ya ini dan itu. Makanya nikmat yang paling rendah itu adalah harta. Kemudian di atasnya lagi ya tadi kesehatan. Di atasnya lagi aman. Itu nikmat yang lebih tinggi rasa aman ini. Tapi kemudian kalau bicara keamanan ya, ada nikmat yang lebih tinggi dari itu. Para ulama menyebutkan nikmatul iman. Bukan aman, tapi nikmat iman. Di mana nanti berakhir dengan nikmat keridhaan Allah kepada kita. Itu puncak dari nikmat. Kenapa Anda sebutkan ini? Bentar lagi kita akan bahas tentang masalah musibah tadi. Yang ternyata musibah itu dipandang dari sisi lain nikmat sebenarnya musibah ini. Mengantarkan antum kepada nikmat yang paling besar. Bicara nikmat iman ini di surat Al-Hujurat. Ayat 7 dan 8. Surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Coba kita baca. واعلموا أن فيكم رسول الله
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Masya Allah. Kita lihat ya, Allah mengatakan fadlam minallah wa ni'mah. Itu tuh kita bisa cinta sama iman yang mungkin sebelumnya enggak. Coba kita semua ya melihat ke belakang ya. Dulu kita itu suka nggak datang kajian ke masjid? Makanya ada hijrah apa? Go hijrah ini. Ini kan orang-orang kalau bisa dilihat dulu nggak suka dengan namanya kajian, dulu nggak suka dengan yang namanya masjid, dulu nggak suka dengan namanya membaca Al-Quran, dulu mungkin nggak suka teman-teman nganter ustad, jemput ustad, daono. Sing dijemput biar diantar siapa biar? Konser, kan? Maka di sini Allah menyebutkan engkau jadi cinta dengan keimanan. Itu nikmat. Fadlam minallah wa ni'mah. Quran. Sebagian kita mungkin bertahun-tahun dulu gak pegang Quran. Kecuali Ramadan. Tapi sekarang alhamdulillah. Ana bisa baca Quran. Dan sebagian kita kehilangan nikmat baca Quran. Kemarin ada satu kawan ya. Dia cerita, Ustaz, ya Allah Ustaz, ana bingung Ustaz. Ramadan itu ana bisa hatam 3 kali. Sekarang mau one day one juz Ustaz. Ya Allah. Berat sekali jemaah. Padahal kalau bicara waktu, ana punya banyak waktu gitu loh. Punya banyak waktu untuk melakukan hal itu. Tapi kenapa gak bisa? Ada nikmat yang Allah cabut kadang-kala dari kita. Kita gak sadar. Ditambah hartanya, kita merasa Allah, alhamdulillah, ana sekarang semakin nikmat hidupnya. Padahal dia kehilangan nikmat yang lebih besar. Puncak dari nikmat yaitu keimanan. Yang kalau dibandingkan dengan aman, dibandingkan dengan sehat, dibandingkan dengan harta, semua nggak ada apa-apa. Maka tolong kita melihat nikmat itu dengan kacamata yang lebih luas lagi jemaah. Sehingga tidak hanya melihat kepada harta. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya musibah, ini kita bicara musibah, kalau bicara nikmat disyukurin tadi dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Sekarang kita masuk kepada musibah, bersyukur atas musibah. Beliau mengatakan al-musibah allati tahullu bil abdi. Musibah yang menimpa hamba itu walaysa lahu hilatun fi daf'iha, dan dia tidak punya kemampuan untuk menolak bala tersebut. Kan ada bala yang kita nggak bisa tolak, sudah ya apa? Ada seorang perempuan yang diceraikan sama istri. Padahal dia nggak ingin. Oh, Masya Allah. Sama suami sama istri. Diceraikan sama suami ya. Padahal si dia masih ingin tetap sama suaminya. Tapi suaminya nggak mau. Selamat tinggal sudah. Ingat kisah Ummu Zara ya. Ummu Zara yang Aisyah cerita radhiyallahu anha kepada Nabi SAW tentang 11 laki-laki. Laki-laki yang pertama seperti ini, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-11. Abu Zara. Ummu Zara ini cinta sama Abu Zara. Tapi subhanallah suatu hari, Abu Zara melihat seorang janda punya anak 2. Dinikahin janda ini, diceraikan istrinya.
Tapi Ummu Zara, subhanallah, dia tidak pernah lupa dengan kebaikannya Abu Zara. Sampai ketika Ummu Zara nikah lagi, dia dapat musibah dia. Ketika dia nikah lagi dengan seorang laki-laki yang baik hati. Masya Allah, suami yang kedua ini baik sekali. Tapi kata Ummu Zara, semua kebaikan suamiku yang kedua dibandingkan dengan wadah airnya suamiku yang pertama, gak ada apa-apa. Padahal dia diceraikan sama suaminya. Kenapa? Karena dia melihat kepada nikmat gitu loh. Nikmat aku hidup sama suamiku itu Masya Allah. Dia ingat dengan semua kebaikan suaminya yang pertama. Ini yang kalau kita lihat jemaah, kita sama Allah itu kadangkala kita itu melihat kepada musibahnya ini, ya Allah musibahnya banyak sekali. Lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang jauh lebih banyak sebenarnya. Yang seharusnya tetap dengan musibah itu kita mencintai Allah. Dengan musibah itu kita tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan bahwasanya musibah yang menimpa hamba yang dia nggak mampu untuk melawannya seperti apa? Kematian orang yang dia cintai. Bangkrutnya usaha dia. Dicurinya barang dia. Sakit tubuhnya. Atau yang lainnya. Fa inna lil abdi fiha arba' maqamat. Ada 4 makom hamba dalam musibah ini. Makom yang pertama, maqamul ajiz. Kedudukan orang yang lemah atau orang yang bodoh. Apa kedudukan yang pertama ini? Maqamul jaza' wasyaqwa wassakhat. Dia marah sama Allah. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang akalnya sedikit, agamanya sedikit, dan akhlaknya nggak ada. Ketika dikasih musibah, tahu-tahu marah-marah sama Allah. Yang ada mengadu, mengeluh, merintih kemana-mana. Makom yang kedua, maqamus sabr. Sabar. Sabarnya orang itu dua loh, kita lihat tuh. Ada yang sabar lillah, ada yang sabar karena pandangan manusia atau karena muru'ah ya, karena kepribadian dia dilihat orang atau gimana. Karena kita melihat ada orang non muslim sabar. Kita ngelihat, Masya Allah sabar ya wong Gio. Padahal nggak beriman dia. Ya karena dia jaga apa? Image dia seperti itu. Itu yang kedua dan ini wajib. Jadi sabar itu wajib. Makom yang ketiga kata beliau, maqamur ridho. Makom keridhaan. Ridho. Nerimo. Kalau sabar itu nahan diri ya. Perbedaan sabar sama ridho. Orang yang sabar itu nahan diri. Dia tahu aku gak boleh berbuat ini. Aku gak boleh kayak gini. Jadi dia belum nerima. Tapi dia sabar nahan dirinya. Yang ketiga ini makom ridho. Dan ini lebih tinggi daripada sabar makomnya. Apakah wajib orang ridho? Ada khilaf di antara para ulama. Yang disepakati para ulama makom sabar. Sabar itu menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang dimurkain Allah. Sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia. Atau berbuat sesuatu yang tercela. Seperti orang kalau kena musibah tahu-tahu teriak-teriak. Dulu ada emak-emak zaman dulu itu kalau terkena musibah dirobek-robek bajunya, dipukul-pukul pipinya ya, menangis, meratapin. Itu tidak sabar dia. Tapi orang sabar nahan diri, dia mau melakukan itu. Bahkan ada orang yang kena musibah kepingin bunuh diri ya, ada. Dia ingin, Masya Allah, anak punya bibi rahimahullah, dia cerita. Dia pernah kena satu musibah, capek dia. Dia cerita, Syafiq, Halewo waktu itu sudah berdiri di atas jembatan. Dia cerita, jembatan di bawahnya itu bukan sungai, tapi rel kereta api. Sudah lihat-lihat banyak orang lewat waktu itu, kata dia. Ibu mau ngapain ibu? Mau ngapain ibu? Kata dia. Kata dia, Allah ya. Terus Allah sabarkan, pulang dia ke rumahnya. Artinya menahan diri dari musibah yang menimpa itu berat. Itu sabar. Naik nanti ke ridho tadi. Kemudian makom yang keempat itu maqamus syukur.
Orang itu bersyukur atas musibah yang menimpa dia. Dia sudah memandang bala itu nikmah. Dia sudah melihat itu. Fayashkurul mubtali alaiha. Dia sabar, ridho, dan kemudian bersyukur jemaah atas bala yang Allah berikan kepada dia. Itu perkataan Ibnu Qayyim. Dan Al-Imam Al-Qasimi rahimahullah ta'ala berusaha menguraikan ucapan ini, memberikan penjelasan yang lebih detail lagi, plus cara kita memandang bala itu nikmat sehingga kita bersyukur. Beliau mengatakan, "I'lam," ketahuilah kata beliau, bahwa tidak ada nikmat dari nikmat-nikmat dunia. Tidak ada nikmat dari nikmat-nikmat dunia illa wa yajuzu an takuna balan bil idhafah wa nikmatan kadzalik. Boleh jadi itu nikmat bala sebenarnya. Dari sudut pandang yang lainnya itu bala sebenarnya. Sebagian orang memandangnya nikmat, enggak, itu bala loh, musibah itu loh. Atau nikmat dari sisi lain. Berapa banyak kata beliau, farubba abdin takun lahul khairah, berapa banyak hamba yang sebenarnya kebaikan dia itu di kefakiran, di penyakit yang menimpanya. Kalau sehat badannya, kalau banyak hartanya, dia jadi congkak dan sombong. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang ya, kita sendiri melihat dia, aku kok tidak suki-suki ya. Kita merasa kok kayaknya hidup kita ini susah. Padahal memang itu yang terbaik buat kita. Itu nikmat sebenarnya. Artinya dipandang dari sudut yang lainnya. Engkau dikasih nikmat sama Allah. Kasih penyakit itu nikmat. Coba engkau dikasih sehat. Engkau mungkin gak kayak gini. Jadi ada orang yang berusaha ya. Bahkan ada orang yang sampai mati sakit. Kita kadang-kadang lihat orang yang kena stroke ya. Orang yang kena kanker. Yang sebenarnya orang kena kanker ini kayak katanya nunggu mati. Wis, tidak iso diobati. Ya sebenarnya yang namanya kemo itu cuma memperlambat kematian. Padahal kita sing sehat pun nunggu mati. Sama gitu, jangan dipikir, ya Allah iki kok ingin tadi mati gitu. Loh antum yang sehat. Podo ae. Berapa banyak orang yang sehat mati dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dipandang dari satu sisi yang namanya bala itu nikmat sebenarnya. Dan nikmat pun dipandang dari satu sisi sebenarnya bala. Beliau sebutkan di sini, ini contoh ya, ketika orang dikasih kesehatan, ketika orang dikasih harta yang berlimpah ruah, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Surat Asy-Syura ayat 27. Supaya kita lihat kenapa sih Allah kok nggak kasih fulan ini padahal orang baik sebenarnya. Kalau dikasih harta insya Allah dia sodakohkan kemana-mana. Kok malah fulan yang dikasih harta? Baik, coba dibaca. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melampangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Allahu Akbar. Allah itu teliti kalau ngasih ya. Maka kita dapat melihat ya, ada kadang-kadang orang yang berusaha untuk kaya kita lihat. Tapi Allah gak kasih kekayaan karena Allah sayang sama dia. Kalau dikasih harta, berubah dia. Jadi ada orang yang berubah jemaah ketika dikasih kaya, ada orang yang berubah ketika dikasih miskin. Ini orang ketika kaya baik ya, datang kajian ya Allah ya, Anda jadi ingat kejadian Covid ya. Ada salah satu ikhwan kita, sukses dia di Jakarta, Jakarta apa Bekasi, sukses Masya Allah. Sukses, banyak membantu orang. Ketika Covid, bangkrut. Dia punya istri 2. Itu yang cerita istri kedua dia. Dia manggil ustadz istri kedua. Suaminya itu sudah mau gantung diri di rumahnya. Sudah mau gantung diri dia. Karena ada orang-orang yang subhanallah memandang nikmat harta itu nikmat yang
paling utama, padahal itu nikmat yang paling rendah sebenarnya. Engkau dikasih sehat itu nikmat lebih besar daripada nikmat harta itu. Tapi dia berpikir apa? Enggak, karena dia nggak biasa hidup susah gitu. Dia berpikir aku hidupnya harus kaya. Enggak. Maka Allah sebutkan, Allah maha teliti loh. Kenapa fulan yang dikasih, kenapa fulan nggak dikasih. Dan di surat Al-Alaq ya, ayat 6 dan 7. Nih surat yang di juz amma yang sering dibaca. Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Tafadhal. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Itu. Kita lihat ya, manusia kok kasih serba cukup, mungkin dia nggak berdoa buat hari esok jemaah. Antum mau minta rezeki, oh anak rezeki banyak, cukup insya Allah buat 7 turunan. Anak punya harta di sini. Jadi melampaui batasnya, membuat kerusakan kemudian dia jemaah. Maka terkadang tadi orang dibikin susah hidupnya dalam rangka agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bicara nikmat harta ya. Begitu pula kata beliau, zauja, istri. Itu boleh jadi nikmat dan boleh jadi bala di satu sisi. Walad, anak. Orang kan kepingin minta anak, dikasih anak. Oh udah tahu dikasih anak loh. Sampai kemarin ada seorang ibu yang berlepas diri dari anaknya. Boleh nggak Ustaz? Anak tidak nganggap anak lagi. Sebagian orang berdoa minta anak. Yang ini kepingin anak, kalau bisa dimasukkan lagi, dia masukkan lagi. Dari dia melihat ini bala ini anak. Jadi semuanya bisa seperti itu. Ada seorang yang belum menikah, kepingin menikah, ya anak ya Allah, pengen nikah, bismillah. Siap insya Allah nikah dia. Ternyata setelah menikah berantakan hidupnya. Iya. Yang dulunya dia bisa datang kajian, gak pernah datang kajian lagi. Sampai akhirnya dia dapat melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Mencuri, merampok karena istrinya. Yang dia pikir istrinya ini akan membantu dia dalam urusan akhirat, ternyata enggak, menekan dia. Dan ini banyak terjadi dengan kita. Maka ketika orang berpikir menikah, apalagi yang mau nikah lagi ini, siapa yang menikah lagi ini? Angkat tangan. Dia mungkin berpikir nikmat ya. Dia berpikir nikmat, oh Masya Allah. Ternyata azab buat dia. Ibu-ibu rame. Jadi seperti itu. Ada pula seorang wanita yang dia gugat cerai sama suaminya. Dia pikir, ndak wis, aku teori dewe. Kayaknya senang anak lebih baik jadi janda daripada hidup sama suami seperti ini. Subhanallah, dia bercerai, hidupnya lebih berantakan. Jadi yang namanya nikmat dipandang dari satu sisi boleh jadi bala. Dan begitu pula musibah dipandang dari sisi lain boleh jadi nikmat. Engkau dikasih nikmat sama Allah. Makanya sampai ada seorang alim ulama ya, yang ketika dikunjungin sama sohibnya, istrinya ini ya Allah kalau ngomong kasar. Siapa bapak-bapak yang istrinya kasar kalau ngomong? Angkat tangan. Iya, artinya ada istrinya ketus, ya cerewet, ini itu. Sampai sohibnya ngomong, antum kenapa kok mau bertahan sama istri kayak gini? Antum gak cari ganti aja? Apa kata dia? Ana takut kalau nikah yang main lainnya lebih parah dari yang ini, kata dia. Weh, sing ono iki dinikmati. Itu jadi nikmat akhirnya. Jadi nikmat. Ada yang seperti itu jemaah. Maka kemudian disebutkan di sini, fa innallaha ta'ala lam yakhluq syai'an illa wa fi hikmah wa ni'mah aidan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu melainkan di situ ada hikmah dan ada nikmat. Jadi bergabung ini jemaah. Ada hikmah dan ada nikmat di situ. Kalau seperti itu, beliau katakan al-bala'u ni'matun aidan. Bala itu juga nikmat. Udah paham antum kenapa harus bersyukur nanti? Ternyata bala itu juga nikmat. Baik nikmat buat yang terkena bala atau buat orang lain.
buat orang lain. Coba. Antum lihat kadangkala ada toko kebakaran ya. Kira-kira toko kebakaran itu nikmat buat yang kena musibah, boleh jadi nikmat dari sisi lainnya, dan nikmat buat tonggo-tonggonya yang tidak kerja. Alhamdulillah anak kerjaan anak saiki. Jadi dia melihat alhamdulillah, dia kemudian renovasi rumah yang awalnya dia tidak ada rumah yang mau direnovasi ya. Mana rumah ini ada yang renovasi? Tahu-tahu Allah kasih nikmat sama dia lewat musibah orang lain. Maka dikatakan masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah buat satu kaum itu ada faedah buat kaum yang lain. Jadi benar-benar memandang gak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan fa idzan kullu halatin la tusafu bi annaha bala mutlaq. Enggak ada sesuatu yang disifat ini bala, ini benar-benar bala. Enggak ada nikmatnya seakan enggak seperti itu. Jadi ini bala, tapi dilihat dari sudut pandang lain nikmat. Seperti itu pula nikmat. Boleh jadi ini nikmat buat kita, boleh jadi dalam nikmat ini ada bala sebenarnya. Sampai ada seorang jamaah yang subhanallah, dia mengatakan dia punya banyak proyek. Dia cerita sama ana, Ustaz, proyek ana nggak boleh lebih dari 3. Ustaz. Dia bangun gedung-gedung tinggi. Nggak boleh lebih dari 3. Kalau sudah lebih dari 3, banyak yang dikorbankan. Anak dan istri. Jadi dia tahu nikmat ini jadi bala gitu loh. Kalau ada orang, ya Allah proyek nih. Kalau orang melihat, oh Allah fulus ini. Katanya enggak, jazakallah khair. Ana masih ada 3 belum selesai. Tapi ada orang yang ambisi dipikir, oh Masya Allah ini. Istrinya jarang ketemu. Anak-anaknya jarang ketemu. Kajian online wis. Online. Ayo teko. Aduh wis. Iki proyeknya durung mari. Jadi dia tahu ini jadi bala buat aku. Kalau aku terima jadi bala buat aku. Tapi sebagian kita nggak memandang seperti itu. Oh rizki jamaah. Ojo nolak rezeki gitu loh. Loh rizki tadi. Rizki itu banyak gitu loh. Rasa aman kumpul sama keluarga itu juga rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka nikmat itu tidak disifatin nikmat secara mutlak. Dan begitu pula bala. Jadi kalau dipandang dari satu sudut bisa jadi itu nikmat, dari sudut lain bisa jadi bala. Fayajtami'u fiha 'alal abdi wadhifatan. Maka di sini dalam setiap yang diberikan kepada hamba itu ada 2 kewajiban hamba, yaitu sabar dan syukur bersama-sama. Artinya dalam nikmat ada sabar dan syukur. Dalam nikmat nih. Kemudian dalam bala ada sabar dan syukur. Contohnya tadi, orang yang dikasih harta berlebih sama Allah, kalau dia nggak sabar, bagaimana? Akhirnya tadi, dia dengan hartanya itu melakukan kemaksiatan. Kakean duit itu. Sampai mau dimanakan uangnya. Itu harus sabar dia dapat, ya Allah sabar ini. Kalau nggak dia jadi berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana caranya berkumpul sabar dan syukur? Kata beliau, sabar itu kan dalam kesusahan, syukur itu dalam kegembiraan. Gimana kok bisa berkumpul? Kata beliau, fa'lam anna syai'al wahid. Sesuatu yang satu, barang yang satu ini boleh jadi menyusahkan dari satu sudut pandang dan boleh jadi menyenangkan dari sudut pandang lain. Maka dia bersabar kalau melihat dari sisi kesusahannya, dan bersyukur kalau melihat dari sisi kegembiraan yang ada dalam hal tersebut. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tadi musibah yang menimpa kita, bagaimana kita mensyukurinya. Semua kefakiran, semua penyakit, semua rasa takut, semua bala di dunia, dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama kita bicara. Dalam urusan dunia ini, di situ ada 5 perkara yang seharusnya orang yang berakal itu bergembira, kemudian bersyukur. Karena memang syukur ini atas kegembiraan gitu. Jadi dalam semua rasa sakit, semua kefakiran, semua kesusahan, di situ ada 5 perkara yang membuat orang berakal tuh bersyukur dia. Artinya mencapai makom syukur tadi kan. Makom yang pertama, jaza. Itu yang tidak diperbolehkan,
kemudian sabar, kemudian ridha, kemudian syukur. Ini beliau bicara gimana antum bisa bersyukur. Yang pertama, beliau menyebutkan semua musibah, kullu musibah, wa marad, dan penyakit ya, boleh jadi dalam pandangan kita itu lebih besar daripada yang menimpa kita. Kalau bicara penyakit, memang ada orang yang kena kanker. Engkau kena kanker stadium berapa? Stadium 1. Oh, alhamdulillah engkau. Di sinilah ucapan alhamdulillah engkau. Belum stadium 4. Jadi kan dia, oh iya ya alhamdulillah. Yang awalnya dia mungkin nangis, ini itu macam-macam. Kalau diingatkan dia, alhamdulillah engkau. Maka dia bersyukur. Kemudian ada orang mungkin yang matanya buta. Artinya dia awalnya bisa melihat. Kemudian dia kecelakaan, satu matanya harus diangkat. Alhamdulillah engkau. Alhamdulillah apa? Aku dia iso ndelok koyo ngene. Alhamdulillah kan bisa satu untuk melihat. Allah bisa ambil dua-duanya loh. Allah bisa ambil dua-duanya. Dia mikir, iya ya. Apa sekarang yang menghalangi Allah untuk mengambil dua-duanya? Kan karena kesian sama antum. Allah kasih nikmat sama antum gitu loh. Jadi dalam semua musibah jemaah. Umpamanya musibah di anak ya. Anak mungkin pulang tabrakan, atau ada seorang anak yang meninggal dunia. Ada seorang ustadz, hafizahullah ya, punya anak masih kecil jemaah. Main sama ibunya nyuci baju kan, ngisi bak air ya. Tahu-tahu anaknya nyemplung di sana dan meninggal dunia jemaah. Ya apa perasaannya jemaah? Ibu melihat anaknya di situ udah meninggal. Karena biasanya anak kecil kan kalau kepreset itu dia seakan-akan dalam banget ya. Ya memang sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Di sini tatkala dia alhamdulillah satu yang meninggal. Allah bisa bikin semuanya mati kalau Allah mau. Jadi selalu kita berbaik sangka sama Allah yang akan membuat kita bersyukur. Allah jadikan musibahnya cuma sampai sini. Sampai sini musibah. Allah bisa tambah sebenarnya musibahnya. Allah bisa lipat gandakan tapi enggak. Maka dia bersyukur karena musibahnya tidak lebih besar dari apa yang dia rasakan sekarang. Itu yang pertama. Syukur enggak jamaah? Syukur. Yang kedua, dia bersyukur kepada Allah karena musibahnya bukan dalam urusan agama, urusan dunia. Karena katanya kita udah tahu tuh nikmat yang paling agung itu nikmat iman. Kalau sekedar kehilangan yang urusan dunia, alhamdulillah, ana masih bisa sholat ya, ana masih puasa. Antum ketika ngelihat orang meninggalkan puasa, dikasih cobaan sama Allah. Ada orang dikasih balak sama Allah akhirnya sampai berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah menyelamatkan antum. Maka alhamdulillah musibahku tidak dalam urusan agamaku. Maka bersyukur lagi nih dia kepada Allah. Karena Allah tidak memberikan musibah dalam urusan agama. Sedangkan Nabi SAW sering berdoa mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami gitu loh. Kita sering futur loh jemaah. Antum bisa ngelihat ya. Antum ketika futur. Antum ya Allah, biasanya ana zikir pagi petang, sekarang ndak zikir. Cuma baca, apa ya sing kalau bisa baca dikit tapi semuanya sudah mewakili. Nggak ada. Ana baca ayat kursi aja sudah. Dia kehilangan. Jadi ada kehilangan nikmat dalam urusan agama tapi nggak merasa. Tapi kalau urusan dunia, merasa banget dia. Ada orang sampai masjid tahu-tahu wis bubar jemaah. Musibah itu jemaah. Masjid ya Allah wis bubar. Antum kehilangan pahala 27 rakaat. 27 rakaat, 27 derajat ya. Atau kadangkala antum ketiduran ya. Ana ini biasanya sholat malam ya. Kok tadi malam ana gak sholat ya. Musibah buat dia. Walaupun kita bicara kan sunnah Ustaz, gak wajib. Iya, tapi tetap kau kehilangan nikmat loh. Kehilangan pahala. Tapi orang kadang-kadang gak merasa. Maka kita bersyukur karena musibahnya tidak menimpa agama kita. Yang ketiga,
Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada hukuman yang Allah berikan di dunia ini, melainkan Allah bisa menundanya di akhirat. Kan kita tahu kata Nabi SAW, ma yusibul mu'min, tidak ada musibah yang menimpa orang beriman, min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta hamma yahammu hatta syauqu syakwa. Tidaklah seorang beriman yang terkena penyakit, capek, lelah, rasa gundah, ya, galau hidupnya, kekhawatiran, kecemasan, sampai duri yang mengena dirinya, melainkan itu penghapusan buat dosa-dosanya. Itu penghapusan buat dosa-dosa dia. Ini musibah menghapuskan dosa. Allah bisa loh jamaah menunda musibah ini, menunda hukuman ini di akhirat. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya, Allah berikan di dunia. Kenapa? Disebutkan di sini, musibah dunia itu nggak lama. Dan musibah-musibah dunia ini boleh jadi dengan sebab-sebab lain kita jadi santai menghadapinya. Jadi ada nikmat lain gitu loh. Sehingga kita menghadap musibah, oh alhamdulillah lah anak kehilangan motor, tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki anak fulus lebih banyak dari itu. Akhirnya musibah ini jadi nggak terasa. Tapi kalau musibah akhirat, selama-lamanya. Artinya kalau hukuman buat antum ini ditunda sampai akhirat, selesai sudah. Nggak ada yang bisa membuat antum santai di sana. Makanya penghuni neraka itu berteriak-teriak mengatakan agar diringankan. Yauman, satu hari aja diringankan. Nggak ada. Sedangkan di dunia kita kena musibah di sesuatu, tapi yang lainnya masih ada nikmat yang Allah berikan. Maka ketika disegerakan hukuman itu di dunia, seharusnya dia bersyukur. Alhamdulillah, iya ya. Gimana kalau dosa-dosa anak yang banyak itu ditunda di akhirat nanti? Maka alhamdulillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebutkan bahwasanya musibah dan bala ini sebenarnya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Harus menimpa antum. Musibah itu harus menimpa antum. Dan alhamdulillah musibahnya sudah sampai. Sudah sampai kan, alhamdulillah. Kalau sudah sampai berarti akan pergi musibah ini. Alhamdulillah ya, ditakdirkan sama Allah SWT. Dan dia sudah tadi bersabar menghadapi musibah tersebut dan akan lewat musibah ini, maka dia mengatakan alhamdulillah, istirahat. Sebenarnya kalau musibah itu menimpa, dia itu istirahat. Dari sisi apa? Dari menunggu musibah ini. Wis mari ya, alhamdulillah. Selesai. Maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat selesainya musibah itu dan turunnya musibah itu. Baik, yang kelima. Ini yang kelima yang disebutkan agar engkau bersyukur atas musibah yang menimpamu. Disebutkan anna thawabaha aktsar minha. Sesungguhnya pahala yang Allah berikan itu lebih besar daripada musibah yang menimpa. Pahala yang Allah berikan ini. Jadi musibah-musibah dunia itu sebenarnya lorong-lorong menuju ke akhirat. Dan semua bala dalam urusan dunia itu seperti obat yang memang menyakitkan, tapi antum sembuh bentar lagi. Makanya berapa banyak orang yang dikasih obat ya, awal dikasih obat dia, ya Allah pahit, dah enak, ini itu, ayo umbin. Ya yes, bismillah. Sama wajah yang merengut ya, minum setelah itu. Loh, alhamdulillah ya, enak saiki. Bayangkan. Musibah itu seperti obat yang pahit tadi itu. Yang antum tidak menginginkannya, tapi setelah antum rasakan ternyata nikmat. Itu jalan menuju kepada akhirat. Sehingga orang yang mengetahui ini, 5 hal tadi yang kita sampaikan, ya baru dia akan tergambarkan dalam benak dia, oh itu bersyukur atas musibah. Karena musibah itu ternyata memberikan sesuatu yang lebih baik buat dia. Kalau orang tidak menggambarkan pahala yang lebih besar ya, orang tidak menggambarkan musibah ini alhamdulillah bukan urusan agama, dia gak akan pernah bersyukur. Yang ada dia akan terus mengeluh atas musibah. Ahibati fillah, bukan berarti kita minta musibah ya, enggak. Setelah antum lihat itu, oh kalau gitu ana mau minta musibah sama Allah, enggak. Jangan, karena doa Nabi SAW beliau minta perlindungan dari bala dunia dan akhirat ya.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Beliau minta keselamatan itu. Beliau juga dalam doanya mengatakan afiyatuka ahabbu ilayya, afiyah dari engkau ya Allah. Afiyah itu keselamatan, kesembuhan ya, dari bala itu lebih aku cintai daripada musibah sebenarnya. Tapi ketika hadir musibah itu ya kita hadapin. Ahibati fillah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, syukur, manusia dalam syukur itu ada 3 tingkatan. Ini juga disebutkan oleh Ibnul Juzai ya. Dalam tafsirnya, beliau menyebutkan asyukru ala 3 darajat. Syukur itu 3 derajat. 3 tingkatan. Tingkatan pertama, darajatul awam. Derajatnya orang-orang awam. Ini orang yang belum ngaji. Itu derajatnya asyukur ala ni'am. Syukur kalau dikasih nikmat saja. Itu orang awam. Antum yang sudah belajar, naiklah tingkatannya. Yang kedua, disebutkan darajatul khawas. Tingkatan orang-orang khusus. Tingkatan orang-orang spesial. Apa tema kita hari ini? Asyukru ala ni'am wa niqam. Dia bersyukur atas nikmat dan musibah. Wa ala kulli hal. Dalam semua kondisi, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mau sakit, mau sehat, nikmat Allah itu banyak buat dia. Kemudian yang ketiga, itu disebut darajatul khawasil khawas. Tingkatan khususnya orang yang khusus. Seperti apa? Dia tenggelam dalam nikmat yang Allah berikan dan dia memandang Allah sebagai pemberi nikmat. Yang dia pandang Allah itu maha baik, ya. Allah itu segala-galanya. Allah itu yang memberikan kepada kita. Bahkan dalam musibah tadi pun ada penghapusan dosa. Terus dia pandang Allah itu maha baik. Seperti Nabi Ayub. Apa doanya Nabi Ayub? Rabbi wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub kena bala ya dalam hidupnya, seperti kehilangan semua anaknya, semua hartanya, bahkan dikucilkan oleh manusia. Beliau memandang kepada Allah, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Yang ada dalam benak dia Allah. Itu maha baik. Ini makom ihsan ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah gitu loh. Dan kalau engkau nggak bisa, ya engkau senantiasa yakin Allah senantiasa melihatmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke MC. Jazakallahu khairan Ustaz atas fawaid yang diberikan. Monggo barangkali jamaah ada yang bertanya. Kalau nggak ada saya yang nanya. Ya, apa ibu-ibu dulu? Ladies first. Ini Islam. Oh, Islam sih. Mau nanya apa ini? Bahaya ini. Nah, monggo ibu-ibu. Disiapkan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah SWT. Amin. Bismillah, Ustadz Afan, Anda ingin bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita menjadi seorang Muslim yang berpegang teguh terhadap dakwah sunnah Nabi dan salafus saleh? Afan, sebenarnya ini nggak relate sama kajiannya, cuma ini keresahan saya dan suami. Masya Allah. Suaminya yang mana ini? Nah, tafadhali. Karena keresahan yang Anda rasakan saat ini, Anda jadi takut untuk posting mengajak kebaikan yang mengusung dakwah ustadz-ustadz sunnah, karena sering dianggap sebagai kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya memicu perdebatan. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah sikap saya ini harus berani menunjukkan agar semakin banyak orang yang paham atas salafiyah ini dan tidak terasa asing dengan berniat kita menyampaikan dan hidayah di tangan Allah, atau memang sebaiknya kita ini sembunyi-sembunyi aja tapi tetap beribadah di jalan Allah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan salafus saleh. Allahumma salli wa sallim. Masya Allah, barakallahu fiik.
Ya, sepertinya keresahan yang ditanyakan itu menimpa semua ya. Hanya saja dari satu keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Dari satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Ada yang daerahnya atau keluarganya alhamdulillah sudah pada ngaji. Sehingga tidak terlalu berat bagi dia untuk menyampaikan agama Allah. Tapi ada yang mereka malah berada di jalan yang lain gitu ya. Apa sikap kita dalam menghadapi itu semua? Rasulullah SAW mengatakan, Inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fini, kalau kita bicara kesabaran tadi ya, ini bisa jadi kita bersyukur juga. Dari satu sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Lil mutamassiki fihi bima antum alaihi ajur khamsina minkum. Buat orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang antum ada di atasnya. Ini bicara sama sahabat ya. Artinya dia menjalankan Islam seperti yang kalian jalankan. Seperti yang sahabat jalankan. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Ini syukur apa sabar di sini? Sabar dan syukur tadi kan. Kita sabar menghadapi orang-orang tapi bersyukur pahalanya itu pahala 50 orang dari para sahabat gitu loh. Para sahabat menjalankan Islam di masa Nabi SAW ya. Setelah mereka hijrah sampai kota Madinah, kan udah santai gitu loh. Bukan bicara sunnah lagi yang memang sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Itu para sahabat heran. Ketika Nabi menyebutkan SAW, mereka dapat pahala 50 dari kalian. Maka mereka mengatakan, awaminhum ya Rasulullah. Atau mungkin maksudnya 50 orang dari mereka. Bal minkum. Bukan dari mereka, dari kalian. Besar pahalanya. Tapi butuh kesabaran yang lebih ya, ekstra sabar. Tapi apa sikap kita sekarang ketika kita menghadapi tadi keluarga yang kalau kita nyampaikan nasihat ya, mungkin akan ditentang, akan terjadi perdebatan ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan, ud'ullaha wa antum samitun. Ada kondisi-kondisi yang berdakwalah kepada Allah, mengajak kepada Allah dalam kondisi kalian diam. Diam. Lu gimana? Bil akhlak. Jadi yang pertama berdakwalah dengan akhlak. Orang akhlak yang paling disukai sama orang itu apa? Berbagi. Jadi antum bisa lihat ya, kalau ada seorang tetangga ini minum ya, tetangga ini sudah nggak bener lah. Tapi karena dia suka bantu orang lain, apa kata tetangganya? Masya Allah, baik fulan. Masih ombe, masih udah sembahyang. Kadang-kadang seperti itu. Itu masyarakat mengatakan, oh baik. Bahkan nih ada orang yang pulang dari kerja itu mabuk jamaah. Apa kata tetangganya? Enggak, kayaknya dia kecapean kerja, pusing mungkin dia. Ini karena dia suka berbagi dengan bantu tetangga-tetangganya jemaah. Jadi ini yang kita perlu lakukan sekarang. Tatkala orang itu nggak suka sama kita, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang paling mulia, bukan paling mulia ya. Akhlak yang mulia itu diantaranya adalah tadi berbagi dengan orang-orang. Maka sering-sering berbagi dengan keluarganya. Berbagi dengan keluarga itu sekarang ini sangat mudah jamaah. Tapi ternyata kita jarang lakukan. Dulu ya sering kita dengar namanya ater-ateran ya. Bikin apa diantar ini diantar. Sekarang kan sudah mulai jarang itu. Berkurang dengan tetangga kita nggak pernah. Mas Adi terakhir nganteri tetangga apa? Kok ada yang terakhir nganter sesuatu ke tetangga apa? Ayam goreng. Oh ayam goreng. Iya. Terus alhamdulillah tetangganya depan saya. Loh. Itu di jamaah. Jadi kita ini kadang-kala dakwah ini tadi perlu mengantarkan sesuatu loh. Kalau sekarang ini alhamdulillah dengan adanya online ya. Masya Allah. Antum tinggal pesankan. Kirimkan ke tetangga. Kirimkan ke sana. Kirimkan ke sana. Anggap sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi tetangga itu kalau lihat tanggal 25. Oh maring ini ono sing nganteri. Jadi dia itu sudah berharap jamaah.
Maka usahakan, ini dakwah ini jamaah. Kadang-kadang kita nggak lakukan itu. Yang menyebabkan dakwah salaf ini dipandang kaku, eksklusif ya. Kalau berbagi cuma ambek koncone ya. Sampai jangan berbagi, salam aja di masjid. Kalau habis sholat di masjid, orang lain yang nggak kenal lagi salaman nih. Oh iki podo jenggoten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mereka saudara-saudara kita semuanya gitu. Maka usahakan kita yang pertama berdakwah dengan akhlak yang pertama. Yang kedua, tatkala kita tahu mereka nggak suka dengan apa yang kita sampaikan, atau apa yang kita share di grup, biasanya jamaah kita ini memang men-share sesuatu yang sedang rame. Jangan mulai dakwah dengan sesuatu yang tidak ada perselisihan. Kita umpamanya share berkaitan dengan ya cinta kepada Nabi SAW ya. Kemudian share apa lagi? Share tentang akhlak yang mulia, tentang hal-hal yang sebenarnya tidak ada konflik sama sekali dan mereka menerima. Bikin mereka ini suka dengan ustadz-ustadz yang dikirimkan. Oh enak ya, ustadz ini menyampaikan. Dia tidak tahu. Yang penting enak. Mungkin kalau bicara masalah akhlak ya, masalah keluarga kan kadang-kadang mereka setuju semuanya. Nanti lama-kelamaan dia akan masuk ke linknya ustadz itu. Dia akan follow. Nah disitulah insya Allah dia dapat nasihat. Jadi kadang-kala banyak orang menentang karena dia benci. Sampai ada seorang syekh diundang ke Afrika. Diundang ke Afrika pas sholat maghrib ya. Biasalah di sana itu ternyata masjid itu dikuasain sama orang sufi ya. Habis sholat maghrib itu nggak langsung kajian jamaah. Mereka zikir bersama yang rame-rame ya. Supaya waktu kajiannya semakin sedikit jemaah. Sengaja nih. Syekhnya Masya Allah. Sabar syekhnya tuh. Selesai sholat, fadl gitu. Syekh ini tidak bicara tentang zikir itu jemaah. Dia bicara tentang cinta kepada Nabi SAW. Kemudian diceritakan bagaimana sahabat itu mencontoh Nabi ya. Sampai dalam hal makanan. Bagaimana Anas bin Malik ya. Ketika dia melihat ada labu kuning itu, Allah dia makan. Kenapa? Aku ngelihat Rasul SAW itu kalau ada yang namanya labu kuning dibersihkan sisa-sisanya dihabisin sama Nabi SAW. Diceritakan itu. Ceritanya Abu Bakar kepada Nabi SAW, pengorbanan para sahabat. Sudah selesai. Selesai kajian. Ada yang tanya mereka. Syekh, mau tanya kita nih. Tadi yang kita lakukan habis sholat itu, rame-rame itu, goyang-goyang itu Nabi ngamalkan nggak kalau habis sholat maghrib? Ada kan mereka kepingin tahu Nabi itu ngamal enggak? Enggak. Loh, enggak ya, tidak usah diamal loh jemaah. Akhirnya dia sadar sendiri gitu loh. Ketika ditumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW. Sehingga mereka tidak lagi berbicara ini ada yang membolehkan. Kan ada ustadz yang membolehkan. Kan katanya sebagian ustadz enggak bid'ah. Kan katanya ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Dia lepas dari semua itu yang ada Nabi ngamal enggak SAW. Sampai seperti itu. Jadi Syekh cuma menceritakan ya yang ana tahu Nabi tidak seperti itu. Akhirnya mereka sadar sendiri. Kita ini kadang-kala kan kepingin ngasih tahu orang langsung jemaah. Wis, gelem ndak gelem bukan urusan. Yang penting sudah saya sampaikan. Enggak, tadi ada tahapan-tahapan ya. Dalam berdakwah itu perlu hikmah ya. Perlu hikmah dalam berdakwah sehingga kita tahu ada hal-hal yang memang kalau masalahnya ada khilafnya ini juga kita harus belajar. Ketika ada permasalahan yang mungkin ada ruang untuk beda pendapat, ya kita jangan paksakan pendapat kita. Kita cuma menyampaikan seperti ini dan sampaikan wallahu alam, itu yang ana ketahui. Mungkin ilmu ana belum nyampe ya, dan selalu ketika share sesuatu katakan ana minta maaf ya, ana share sesuatu mudah-mudahan bermanfaat ini. Jadi bukan seperti menggurui gitu. Dan selalu tampakkan kepada mereka ana sedang belajar. Anak ini sedang belajar gitu. Mudah-mudahan mereka memahami kan biasanya memang orang belajar ilmu itu ada tiga jengkal jemaah. Man ta'allamal ilmu shibron, orang yang dapat satu jengkal ilmu, jemaah sombong jemaah, kayak tahu semuanya dia jemaah. Orang kalau sudah dapat jengkal kedua, itu mulai dia tawadhu. Orang kalau sudah masuk ke jengkal yang ketiga, dia merasa nggak tahu apa-apa. Jadi semakin dia merasa nggak ngerti apa-apa.
Ternyata ilmu itu luas sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab.